Kembali lagi bersama Ngip Radio. Iya. Saluran yang akan membuat saudara-saudara memperoleh kisah-kisah atau cerita mistis, amis, klengis yang membawa suasana mistis lebih dalam tentunya di acara Ngocem Ngomong Ngecembek. Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga tetap dalam kebahagiaan dan sehat selalu ya. Tetap stay tune terus ya di dalam acara kami. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan cerita-cerita seru, mistis, amis, klengis lainnya. Cerita ini berkisah dari saudara Budi. Dia tukang bakso keliling dan mie ayam yang seperti biasanya selalu dagang melewati rumah-rumah yang kosong ya, dan tentunya juga agak sedikit angker. Nah, mari kita simak bersama-sama cerita mistis pengalaman Mas Budi ini. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Mas Budi pulang agak terlambat dari dagangannya, melewati jalan desa yang hanya diterangi lampu-lampu redup. Angin berhembus pelan, membawa suasana dedaunan yang saling bergesekan. Tidak ada kendaraan lain, hanya suara langkah kaki Mas Budi sendiri terdengar jelas. Saat melewati sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati, Mas Budi merasa ada yang aneh. Biasanya Mas Budi cuek saja, tapi malam itu bulu kuduk Mas Budi tiba-tiba merinding. Dari arah dalam rumah terdengar suara seperti pintu berderit pelan, seolah ada yang membukanya dari dalam. Lalu Mas Budi pun berhenti. Paling cuma angin, pikir Mas Budi mencoba menenangkan diri. Tapi saat Mas Budi melangkah lagi, suara itu pun muncul lagi. Kali ini diikuti suara langkah, bukan dari dalam rumah, tapi seperti mengikuti dari belakang Mas Budi. Langkah Mas Budi semakin cepat. Jantung Mas Budi pun terdegup kencang. Mas Budi tidak berani menoleh, tapi rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Akhirnya Mas Budi memberanikan diri menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan kosong, hanya bayangan pohon yang bergerak tertiup angin. Mas Budi menghela napas, mencoba berpikir positif. Namun saat Mas Budi kembali menghadap ke depan, Mas Budi pun langsung membeku. Di ujung jalan, samar-samar terlihat sosok berdiri, diam, tidak bergerak. Mas Budi tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi Mas Budi tahu dia sedang menghadap ke arah Mas Budi. Tanpa sadar, kaki Mas Budi mundur selangkah, dan saat itu terjadi, lampu jalan tiba-tiba berkedip lalu mati. Gelap. Mas Budi berdiri di tengah kegelapan, hanya ditemani suara napas Mas Budi sendiri yang semakin tidak teratur. Dalam gelap itu, Mas Budi merasa
sendirian. Tiba-tiba dari dekat telingaku terdengar bisikan pelan. "Kenapa kamu berhenti?" Mas Budi langsung lari sekuat tenaga tanpa menoleh lagi. Mas Budi tidak peduli apapun, yang penting menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Saat akhirnya sampai di rumah, Mas Budi lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Tubuhnya gemetar, berkeringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Sejak malam itu, Mas Budi pun tidak pernah lagi berani melewati jalan itu sendirian. Karena sampai sekarang Mas Budi masih ingat jelas suara bisikan itu. Dan yang paling membuat Mas Budi takut, suara itu bukan dari belakang, tapi di depan samping Mas Budi. Terima kasih telah mengunjungi dan mendengarkan kisah-kisah dan cerita pengalaman mistis di Ngiyip Radio. Sampai jumpa di kisah-kisah dan cerita pengalaman mistis selanjutnya. Bagi saudara-saudara yang mau cerita atau pengalaman mistisnya ingin kami bawakan agar didengarkan semua orang, bisa dikirim di kontak kami ya. Iya. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngiyip.